Jemaat Gereja Kristus Yesus yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk saudara semua dimanapun saudara berada. Kita mengetahui apa yang terjadi di dunia sekitar kita sekarang ini, termasuk di Indonesia, berkaitan dengan pandemi COVID-19. Hal ini menimbulkan keprihatinan bagi kita semua. Pemerintah Republik Indonesia juga memberikan perhatian yang sangat serius berkaitan dengan pandemi ini, sehingga mengajak seluruh warga negara untuk bekerja sama melakukan social distancing atau pembatasan interaksi sosial untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 ini. Gereja Kristus Yesus terpanggil untuk ikut mendukung penerapan social distancing ini. Oleh sebab itu, Sinode Gereja Kristus Yesus mengambil kebijakan bahwa untuk tanggal 22 dan 29 Maret 2020, kebaktian umum yang selama ini dilakukan dalam bentuk konvensional, yaitu ibadah di gedung gereja, dialihkan menjadi ibadah di tempat tinggal masing-masing, mengikuti ibadah dalam bentuk live streaming atau online atau bentuk lain yang disediakan oleh gereja lokal masing-masing. Hal ini bukan berarti kita meniadakan ibadah, tetapi mengganti ibadah yang konvensional dengan ibadah yang non-konvensional. Kita perlu sungguh-sungguh mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah yang non-konvensional ini dengan sikap dan cara yang benar. Dan perlu ditekankan, hal ini kita lakukan bukan karena ketakutan atau kepanikan, tetapi sebagai tanggung jawab sosial kita. Kita akan terus mengikuti perkembangan yang ada, dan kita akan melakukan penyesuaian bila diperlukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan seperti ini juga memberi kita banyak waktu sebenarnya untuk kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita. Oleh sebab itu, marilah kita memakai waktu-waktu yang berharga ini untuk bisa mempererat dan memperkokoh relasi keluarga. Kita sekarang berada dalam masa minggu-minggu Prapaskah. Masa-masa ini juga mengajak kita untuk kita lebih banyak berdiam diri, berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita juga memberikan perhatian dan fokus kita untuk merenungkan apa yang Kristus Yesus telah lakukan bagi kita melalui kematian dan kebangkitannya. Kami percaya bahwa disiplin rohani ini akan sangat menguatkan hati kita. Mari kita terus berdoa pada Tuhan untuk menyatakan anugerah dan belas kasihan-Nya, supaya keadaan ini bisa dengan cepat dipulihkan. Doa kita juga bersama-sama dengan semua saudara dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Bersyukur untuk satu kesempatan kita kembali boleh datang beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan saat ini. Kita mau beribadah dengan satu keyakinan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ayat panggilan ibadah bagi kita sekalian diambil dari Mazmur 57 ayat yang ke-6. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mari saat ini kita mau bawa hati yang bersyukur ke hadapan Tuhan. Bersyukur untuk kasih Tuhan. Dan kita mau bermazmur bagi nama Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku,
pujian ini kembali. Kami mau bersyukur Tuhan kepadamu. Kami mau tinggikan namamu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab hanya Engkau kebenaran kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku. Hanya kepadamu kami mau percaya. Padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu untuk boleh meninggikan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk boleh menyembah Engkau di dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam masa-masa kekhawatiran seperti saat ini Tuhan, kami pun rindu hati kami boleh tetap bertaut kepada hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih punya kesempatan untuk boleh beribadah di hadapan-Mu. Kami berterima kasih. Dan saat ini ya Bapa, dengan satu suara, dengan satu hati Tuhan, kami menyatakan bersama. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau Tuhan. Sungguh kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa. Allah yang akan memampukan setiap kita melewati masa-masa penuh kekhawatiran saat ini. Dan kita juga bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya Tuhan yang mengasihi setiap kita. Kasih-Nya menyelamatkan hidup kita. Biarlah di dalam kehidupan kita boleh tetap terus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita boleh terus hidup bersandarkan kepada Kristus. Mari kita mau nyatakan bersama, ku percaya di Bukit Kalvari, dan aku mau tetap bersandar pada salib itu, salib yang sudah menyelamatkan hidupku. Manusia bagai musafir dalam dunia, tiada suara
percaya Kristus mati bagi dunia dan dapat mengubah hidupku. Karena Dia merubahku, beri hidup baru, kini ku mau dekat salibnya. Ku percaya di bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan salibnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkanlah ayat bimbingan pengakuan dosa bagi kita yang diambil dari Daniel 9 ayat yang ke-9 hingga ke-10. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Mari kembali kita mau naikkan pujian ini. Kita mau katakan, ku percaya hidup tak dapat kuterka, tapi aku mau bersandar pada kasih Kristus. Ku percaya hidup tak dapat ku terka, suatu hari semua akan berhenti. Dengan imanku pasti menangkap maut, di sorga tinggal bersamanya. Ku percaya di bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan salibnya. Mari jemaat sekalian kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di tengah situasi yang tentu membuat kami secara manusiawi dapat merasa takut dan khawatir. Kami diingatkan kembali ya Tuhan, bahwa seringkali di dalam kehidupan kami mengikut Engkau. Ketika situasi serba lancar dan segala sesuatu berjalan dengan normal, kami lupa untuk sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Kami dapat berkata Tuhan, Tuhan. Tetapi sesungguhnya kalau kami mau jujur, seringkali hidup kami tidak menempatkan Tuhan sebagai pribadi satu-satunya yang kepadamu kami menyandarkan kehidupan kami. Tuhan, kami menyadari bahwa kami begitu rapuh dan seringkali kami lupa bahwa kami membutuhkan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami seringkali sombong, mengatur jalan hidup kami sendiri, mengatur segala plan, agenda kehidupan kami sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tetapi kami tidak sungguh-sungguh merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami tidak sungguh-sungguh mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Sekali lagi kami diingatkan ya Tuhan bahwa hidup kami begitu rapuh dan rentan. Hidup kami begitu penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk dalam hidup ini boleh terus mengandalkan Tuhan. Dan juga boleh terus belajar mengasihi Tuhan lebih daripada apapun.
Tuhan, kami lemah dan kami terbatas. Tapi kami percaya kasih setia Tuhan tiada pernah berkesudahan. Kasih setiamu yang terus memberikan kami kesempatan untuk belajar, bertumbuh, semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami agar dalam kehidupan kami yang mengikut Engkau, hati kami boleh terus dimurnikan dengan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Saudara sekalian, kita yang seringkali berubah setia kepadanya, namun Allah yang penuh dengan kasih setia dan rahmat senantiasa mau mengampuni kita dan memberikan kita kesempatan untuk terus belajar. Sebagaimana pemazmur di dalam Mazmur pasalnya 103 ayat ketiga sampai 4 berbunyi demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mari jemaat sekalian, sebagai wujud syukur kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama nyanyikan satu pujian. Terima kasih untuk salibmu. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih. Terima kasih untuk salib-Mu. Jemaat sekalian, Dia yang telah menebus hidup kita, Dia juga adalah Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita semua sebagai umat tebusannya, kita boleh terus belajar hidup senantiasa mengandalkannya dalam setiap kondisi kehidupan kita. Ayat petunjuk hidup baru yang terambil daripada 1 Petrus pasal ke-5 ayat ke-7 tertulis demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Pada saat ini kita bersama dengan seluruh umat Tuhan di segala tempat dan di segala abad. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan sebentar lagi kita akan dengarkan dan akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Chandra Gunawan. Jemaat GKI Palembang yang saya kasih, 我们既感耶稣基督耶稣的会友，我们所 salam 爱的， sejahtera bagi kita sekalian. 我们在这里向你们献上感谢，献上祝福。 Meski kita hari ini tidak bisa beribadah sebagaimana biasanya berkumpul bersama di gedung gereja ini, 虽然我们今天不能够一起在这个大会堂来聚会， tetapi kita tetap bisa beribadah dan mendengarkan pemberitaan firman di rumah kita masing-masing. 但是我们每一个人可以从我们的家中，我们来一同来集合来。 Kita berdoa supaya melalui pemberitaan firman pada hari ini iman kita semakin dikuatkan. 我们祷告，让我们透过今天的神的话语，再一次的来坚定我们每一个人。 Mari kita bersama-sama kita berdoa memohon pimpinan Tuhan di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. 让我们一同来思想，来读这段经文。 Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan hati yang bersyukur 我们来到你的面前，我们以感恩的心， karena Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan sabdamu. 因为你还给我们机会可以听到你的话语。 Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. 求主你给我们敞开的心，让我们愿意来听你的话 Dan，kami sungguh berpegang kepada janji-Mu. 我们愿意抓住你的应许。 Tolonglah hamba-Mu yang memberitakan dan yang menerjemahkan, 求主你帮助我们说的或是翻译的， supaya apa yang kami sampaikan bisa didengar dengan baik dan menjadi satu berkat rohani yang besar bagi jemaat. 让我们听到了以后，我们说出了以后，可以成为每一个人的祝福。 Dengarkanlah seluruh doa kami 求主你垂听我们的祷 di 告， dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督的名， Kami bersyukur dan kami berdoa. 我们感谢，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah janganlah hendaknya kamu khawatir. 今天的讲题就是说到你们不要挂虑。 Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melihat dari surat Paulus kepada jemaat Filipi, pasal yang keempat, ayat 6 dan ayat yang ke-7. 我们来看使徒保罗在腓立比书第4章第6节、第7节这样的记载。 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 你们应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。 Saudaraku yang saya kasih dalam Kristus, 主在基督里面的弟兄姐妹们， sebagaimana kita ketahui bersama, 我们每个人都知道， situasi dan kondisi Indonesia beberapa waktu belakangan ini dengan mewabahnya virus corona yang telah mengakibatkan lebih daripada 30 orang meninggal dunia dan 450 orang yang positif terjangkit COVID-19. 我们知道最近在印尼这段的时间当中，发生了新冠肺炎病毒的蔓延，导致了32个人已经去世了，而且真正染上了这个疾病的人差不多有400多个人。 Dan bukan saja itu,
Kita juga melihat dampak ekonomi sosial yang ditimbulkan oleh karena wabah virus ini. 不只是这样，我们看到这个疾病所引起的后果已经影响了国家的经济和社会。 Semua hal ini bisa membuat kita menjadi khawatir, cemas, dan takut. 可以引起我们每一个人的挂虑、不安以及惧怕。 Saya pikir wajar apabila kita merasa khawatir, cemas, dan takut. 我觉得我们觉得惧怕、觉得不安是非常正常的， Kekhawatiran dan rasa takut itu bisa dialami siapa saja. 因为这样的惧怕、这样的担忧，每一个人都可以经历到。 Siapakah di antara kita yang tidak pernah merasa khawatir dan takut dalam hidupnya? 在我们生命当中，什么人会避免感到惧怕、感到不安呢？ Saya yakin saudara sependapat dengan saya bahwa tidak ada seorang pun yang tidak pernah merasa khawatir dan takut dalam hidupnya. 我相信大家跟我都有同样的感受，在生命当中，我们常常面对着我们的惧怕、我们的挂虑。 Apakah kalau kita merasa khawatir, 是否要是我们觉得我们挂虑， apakah kalau kita merasa takut itu salah? 是否我们觉得惧怕，我们就错了吗？ Ada orang yang mengatakan begini, 有的人是这样的说， orang beriman katanya tidak boleh takut, tidak boleh khawatir. 有信心的人不必惧怕，不必不安，不必挂虑。 Khawatir dan takut tandanya kurang beriman, kurang berdoa, kurang berserah. 要是我们觉得惧怕、觉得担忧，表示我们就是没有信心，我们没有向主的心。 Apa betul demikian? 是否是真的这样吗？ Tentu saja ini tidak benar. 当然，这是不对的。 Coba saudara sebutkan tokoh dalam Alkitab yang tidak pernah merasa khawatir dan takut dalam hidupnya. 让我们来看，在圣经中的人物，什么人从来没有感到惧怕的呢？ Abraham, Yakub, Elia, dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain pernah merasa takut dan khawatir dalam hidupnya. 好像亚伯拉罕、雅各、以利亚或是耶利米这些圣经人物，是否他们没有经历过惧怕吗？ Sesekali rasa takut atau khawatir dalam arti tertentu itu sebenarnya baik. 其实，担心或是惧怕，在某种的意义上是对的，是可以的。 Mengapa saudara sekalian? 为什么呢？ Pertama saudara sekalian, 第一， adanya rasa takut dan khawatir itu tanda bahwa kita masih mempunyai kepedulian kepada orang-orang yang kita kasihi. 我们要是觉得挂虑、觉得惧怕，表示我们对我们所爱的人，我们还有关心的心。 Kita merasa khawatir dengan anak kita 我们关心，我们担心我们的孩子， karena sudah lewat tengah malam dia belum pulang-pulang juga. 因为已经半夜了，他们都还没有回家。 Apakah ini salah? 是否这就错了吗？ Tentu tidak. 当然不是。 Bahkan justru ini adalah tanda bahwa kita mencintai anak kita dan kita peduli kepadanya. 这就是表示我们爱我们的孩子，因为我们关心他们。 Yang kedua saudara sekalian, 第二， adanya rasa khawatir dan takut 我们有惧怕，有担心， menunjukkan bahwa kita ini masih manusia. 证明我们还是人。 Dalam suatu kesempatan seorang pernah bertanya kepada Bapak Yap Tiam Hien, 我们听过，曾经有人问过，叶天信 Yap Tiam Hien adalah seorang pengacara keturunan Tionghoa yang mengabdikan seluruh hidupnya berjuang untuk menegakkan keadilan dan hak asasi manusia di satu zaman yang sangat sulit. 叶天信律师，他是在一个非常困难的时期，用他一生之力以维护正义和人权的律师。 Orang tersebut bertanya, Pak Yap, 曾经有人问叶先生 apa resepnya sehingga Bapak itu begitu berani?：“ 你有什么秘诀？为什么你会这么勇敢？ Apakah Bapak tidak pernah merasa takut dan khawatir?” 是否你不会感到惧怕，不会感到不安吗？” Lalu Pak Yap menjawab, 叶先生这样的回答：“ jangan salah sangka saudara, 你们不要误解我， saya juga bisa merasa takut 我也是会惧怕的， dan sering merasa takut. 常常我会惧怕， Saya adalah manusia biasa. 我也是平常人。”
Hanya saja kalau saya tahu bahwa saya memperjuangkan sesuatu yang lebih besar daripada keselamatan diri saya. 但是因为我知道我正在为比我自身安全更重要的一件事的时候， Saya bisa mengatasi rasa takut saya. 我可以克服我的惧怕。 Seorang pemberani seperti Bapak Yap Tiam Hen juga ada rasa takut dan khawatir. 一个这样勇敢，好像叶天心律师的人， Karena beliau 他也 juga 会惧 adalah 怕， masih manusia. 因为他也是一个人。 Yang ketiga, saudara sekalian, 第三， rasa takut dan khawatir dikaruniakan oleh Tuhan sebagai rem dalam hidup kita. 我们看到担心和惧怕，就是神赐下给我们的，在生活里的一个好像车闸一样。 Hidup kita akan berada dalam bahaya kalau rem itu blong. 我们会感到会受到危险，要是我们的汽车刹车失灵了， Kalau kita tidak lagi takut untuk berbuat dosa, 或是我们对犯罪的事， tidak lagi takut kepada Tuhan, 我们不再惧怕，也 maka 不敬畏神 celakalah，manusia itu. 这样的人将糟糕了。 Jadi Tuhan memberikan rasa takut di dalam hati manusia 所以上帝把惧怕给了每一个人， agar kita ini jangan berbuat dosa. 让我们不再犯罪。 Jadi rasa khawatir dan takut dalam arti tertentu itu baik. 所以在某种意义上，惧怕以及担忧其实是好 Karena itu 的。 menunjukkan bahwa kita masih peduli dengan orang yang kita kasih. 意思就是表示我们还关心我们所爱的 Itu 人， juga memperlihatkan kepada kita bahwa kita ini masih manusia 也证明我们还是一个正常的人， dan menolong kita juga untuk hidup takut akan Tuhan. 也帮助我们或做的时候，我们也会敬畏上帝。 Kalau kekhawatiran itu di dalam pengertian tertentu ada baiknya. 要是惧怕与担忧在某种意义上是好的， Mengapa kitab suci mengajarkan kepada kita supaya kita jangan hendaknya khawatir tentang apapun juga. 为什么圣经教导我们，我们应当一无惧怕呢？ Setidaknya dari surat Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 tadi. 就是刚才腓立比书第4章第6节到第7节， Kita bisa melihat ada dua alasan. 我们看到有2个理由， Mengapa kita jangan khawatir tentang apapun juga. 为什么对任何事我们都不必要挂虑？ Pertama saudara sekalian, 第一， karena kita bisa memilih untuk tidak hidup dibelenggu oleh kekhawatiran. 因为我们可以选择，我们不必这个担忧所束缚。 Kalau kita memperhatikan kembali surat Paulus kepada jemaat Filipi, 我们看到使徒保罗对腓立比的会有这样的教导， pasal 4 ayat 6, 在这个第4章第6节 di situ dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. 说到你们不必要挂虑。 Sebenarnya ayat ini sebaiknya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia demikian. 其实，在印尼文我们可以这样的来翻译： Janganlah hendaknya kamu terus-menerus khawatir tentang apapun juga. 你们不要凡事继续不断的惧怕。 Kata terus-menerus saya garis bawahi untuk menunjukkan 一直连续不断的，可以我们来看到， bahwa Paulus tidak bermaksud mengatakan kita tidak bisa dan kita tidak boleh khawatir. 使徒保罗没有说我们不可以惧怕， Sebab sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, kekhawatiran adalah hal yang wajar yang bisa dialami oleh siapa saja. 因为我们知道惧怕与挂虑是我们每一个人都会遇到的事情， Termasuk orang-orang yang mengaku beriman kepada Tuhan. 就是承认他是对神有信心的人。 Tetapi yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah janganlah hendaknya kamu terus-menerus khawatir dalam hidupmu. 但是使徒保罗的意思是说，我们在生活当中不必要一直不断的在那里挂虑， Sehingga kekhawatiran itu seperti suatu belenggu yang membelenggu hidup kita. 不要让那个挂虑帮我们控制束缚了，一直帮我们束缚在那里。 Artinya apa saudara sekalian? Artinya sebenarnya kita bisa memilih. 意思就是我们可以选择， Apakah kita mau hidup dikuasai oleh kekhawatiran? 是否我们要一直或作被这个担忧来捆绑， Atau kita bisa hidup bebas dari kekhawatiran? 或是我们可以释放从这个挂虑的捆绑当中释放 Sama 出。 halnya kita tidak bisa mengusir burung yang terbang di atas kita. 好像我们不能赶走
飞鸟在我们头上飞过， namun kita bisa mengusirnya. 但是我们可以赶它， Atau kita membiarkan burung itu bersarang di atas kepala kita. 或是我们任由它在我们头上做窝吗？ Itu adalah pilihan kita. 那都是我们的选择。 Jika kita bisa memilih untuk tidak membiarkan kekhawatiran membelenggu hidup kita, 要是我们可以让挂历不要一直捆绑我们的生命， lalu apa yang harus kita lakukan? 我们应该怎么做呢？ Paulus mengatakan, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 使徒保罗教导我们，要在凡事上借着祷告、祈求、感谢，将你们所要的告诉神。 Kata tetapi di dalam ayat ini menunjukkan ada kekontrasan antara apa yang Paulus katakan sebelumnya 我们看到，但是在这里有一个非常不同的对比。 Janganlah kamu terus khawatir tentang apapun juga. 首先，他说你们不要一直挂历， Sebaliknya, 但是相反的， nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dalam permohonan dengan ucapan syukur. 你们要告诉神，把一切借着祷告、借着祈求、感谢来告诉他。 Artinya kita bisa mengatasi kekhawatiran hidup dalam kehidupan kita dengan cara kita berdoa dan kita berserah kepada Tuhan. 意思就是我们可以把我们的挂历惧怕，我们交托给我们的神。 Seseorang yang terus-menerus hidup dalam kekhawatiran 一个人要是继续不断的活在挂历的当中， memusatkan perhatiannya kepada situasi dan kondisi yang sedang dan akan terjadi. 他一直把自己的情况挂历一直挂在他的生命里。 Tetapi seseorang yang berdoa dan berserah kepada Tuhan 但是一个人要是他愿意祷告，他愿意交托给神， memusatkan perhatiannya pada Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. 他愿意把自己交托给那全能的神。 Orang yang hidup terus-menerus dalam kekhawatiran 一个人一直活在挂历当中， memperlihatkan kurangnya kepercayaan, keyakinannya kepada Tuhan. 可以表示他对神没有真正的信任， Sebab dia memandang persoalan yang dihadapinya lebih besar daripada Allah sendiri. 因为他看到他所面对的问题比上帝更大。 Tetapi seseorang yang hidup dalam penyerahan dan kebergantungan kepada Tuhan 但是一个人要是他活着，他可以交托依靠神， menunjukkan bahwa dia percaya Allah yang dia imani adalah Allah yang lebih besar dari segala sesuatu yang dia khawatirkan. 可以证明他就是对那他所依靠的神可以为他解决一切的。 Jadi mengapa kita terus-menerus hidup dalam kekhawatiran? 为什么我们在活在挂历当中呢？ Berdoalah dan berserahlah kepada Allah. 让我们祷告，我们祈求交托给我们的神， Dia akan senantiasa menjaga dan memelihara hidup kita. 他要在那里照顾、保守我们的生命。 Berdoa dan berserah kepada Tuhan membebaskan kita dari belenggu kekhawatiran. 我们祷告，我们交托，我们祈求，可以让我们从我们的担忧当中可以得到释放。 Berdoa dan berserah kepada Tuhan 我们来祷告，我们 membuat 祈求 kita bisa kuat menghadapi berbagai situasi kehidupan ini. 让我们可以面对一切所发生的事。 Maka Paulus mengatakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, 所以保罗说：“你们不要挂历， tetapi berdoa dan berserahlah kepada Tuhan. 你们是要祷告，你们要交托给我们的神。 Kita bisa memilih untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. 我们可以选择不必在挂历当中生活， Dengan cara kita datang kepada Tuhan, 我们来到上帝的面前， kita berdoa kepadanya, 我们向他祈求 dan 祷 menyerahkan 告， segala sesuatu yang kita khawatirkan. 把一切我们挂历的事来交托， Sebab Tuhan itu mendengarkan setiap doa kita. 因为我们的神总是听我们的祷 Dan 告， Dia akan memelihara hidup kita. 他要保守我们的生命。 Yang kedua, saudara sekalian, 第二， mengapa kita diingatkan untuk tidak hidup di dalam kekhawatiran? 为什么我们被提醒我们不必一直活在挂历当中呢？ Karena kita bisa menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah yang kita percayai. 因为我们可以把我们的生命交托给我们相信的神。 So, sekalian dalam ayat ini Paulus menggemakan kembali ajaran Tuhan kita supaya kita jangan khawatir.
在这里，保罗再一次带领我们，让我们不要再生活在挂虑当中， Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. 把我们一切所需要的告诉神。 Mengapa kepada Allah? 为什么告诉神？ Mengapa bukan kepada yang lain? 为什么不被告诉别人呢？ Jelas karena kita percaya bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Berdaulat. 因为我们知道我们的神是至高无上的神，全能的神。 Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar dari kendali atau dari penguasaan Tuhan. 一切不会从他的管理监督当下离开。 Dengan kata lain bahwa Tuhan tetap memegang kendali jalannya kehidupan dan sejarah dunia ini. 我们知道这个世界，上帝一直在哪里掌管着。 Memang kita harus akui 我们要承认， bahwa seringkali ada kesenjangan antara apa yang kita imani dan apa yang kita hidupi dalam kehidupan ini. 常常我们的信心与我们在生活里是有差距的。 Percaya bahwa Tuhan itu baik adalah baik. 我们相信神是好的， Tetapi itu tidak banyak artinya kalau kita hanya sekedar tahu dalam otak kita, tetapi tidak kita resapi, kita tidak hayati, kita tidak berpegang kepada keyakinan iman kita dalam kehidupan ini. 但是一切都没有意义，要是我们没有真正的来信任他、相信他、交托给他。 Demikian juga percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, itu baik. 我们知道我们的神是全能的神，那是好的。 Tetapi jauh lebih penting kita bukan sekedar tahu, 但是更加重要的，我们应该要知道， namun kita sungguh-sungguh menghidupi apa yang kita tahu itu. 我们真正的要把我们所知道的活出来。 Sehingga iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan itu sungguh-sungguh nyata dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. 让我们每一天的生活里，我们可以活出我们所相信的神。 Maka keyakinan kita kepada Allah bahwa Dia Maha Kuasa, Dia Maha Berdaulat, 要是我们相信我们的神是全能的，他是至上无杠， Dia Maha Kasih dan Dia yang memelihara hidup kita, 他爱我们，他在哪里保守我们的生命。 akan memberikan kepada kita rasa damai dan tentram di dalam hati kita. 这个神将要给我们在生命里有平安喜乐。 Itulah sebabnya Paulus katakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 所以保罗说，神所赐给我们出人意外的平安，在耶稣基督里将保守我们的心怀意念。 Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. 你们不必挂虑，一切都不必挂虑。 Jangan terus-menerus khawatir, jangan terus-menerus dibelenggu oleh rasa khawatir itu. 我们不要一直不断的被这个挂虑所捆绑， Tetapi berdoalah dan berserahlah kepada Allah. 我们祷告，我们交托， Karena Dia Maha Kuasa, Dia Maha Baik dan Dia Maha semuanya. 因为他是至高、是全能的， Maka damai sejahtera Allah 所以神的平安喜乐 yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. 超越我们每一个人的心思意念，在基督耶稣里面将赐给我们平安喜乐。 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， Paulus menggunakan kata memelihara untuk menggambarkan mungkin pemenjaraan dirinya sendiri dan status kota Filipi yang merupakan jajahan Romawi yang dijaga oleh pasukan Romawi. 我们知道使徒保罗知道当时这个腓立比是在罗马帝国的统治下， Tetapi Paulus dalam bagian ini tidak mengatakan bukan tentara Romawi yang menjaga orang-orang percaya. 但是在这里保罗说，这不是这些军队在哪里保守这些的人民， Tetapi Allah sendiri. 而是神。 Dan Allah memberikan damai sejahteranya di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. 神把平安喜乐赐给了每一个相信他的人。 Kita bersyukur kepada Tuhan 我们向神献上感谢， karena Tuhan Allah yang kita percayai adalah Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. 因为我们知道我们所相信的神，他会控制、 Maka 掌 kita 控、 bisa 监控一切。 meletakkan pengharapan kita, keyakinan iman kita kepada Dia. 我们可以把我们的希望、把我们的信心交托给他。 Di dalam kepercayaan kita kepadanya lah kita merasakan ada damai sejahtera. 在我们对他的信任方面，所以我们可以
得到神赐给我们的平安喜乐。 Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 主所爱的弟兄 di 姐妹， tengah situasi dan kondisi sekarang ini, 在现在的状况 banyak hal 当 yang 中， bisa membuat kita menjadi khawatir dan takut. 很多事情可以让我们感到惧怕，感到挂虑。 Tetapi Tuhan meminta kita untuk kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. 但是神要我们把我们完全的生命交托给他， Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. 让我们把我们一切的挂虑交托给我们的神， Maka dia akan memelihara engkau. 他将要保守我们。 Mari kita berdoa. 让我们进入祷告。 Tuhan terima kasih. 主啊，谢谢你， Di tengah situasi yang serba tidak pasti, 在这个一段时间的状况当中， kami memiliki keyakinan yang pasti 我们拥有真正的、确定的 bahwa 信心。 Engkau Allah yang berdaulat, berkuasa, dan Iwi. mengontrol segala sesuatu. 你是全能的神，你是控制一切的神。 Dan di dalam Engkaulah ya Tuhan, 只有在你的里面， kami boleh merasakan ada ketentraman yang sejati. 我们可以感受到真正的平安喜乐。 Tuhan berilah kepada kami Cium. kekuatan 求主你给我们力量， dan juga berilah kepada kami hati yang penuh damai sejahtera. 也给我们充满平安喜乐的心， Sehingga di dalam segala sesuatu kami tidak menjadi takut, khawatir, bahkan kekhawatiran itu menguasai hidup kami. 让我们在各种的状况当中，我们不让惧怕来控制我们的生命。 Tapi sebaliknya kami mempercayakan seluruh hidup kami kepada Tuhan. 我们把我们的完全的生命交托给神， Peliharalah hidup kami dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. 求主你保守我们在你的爱当中， Dan jagalah setiap kami. 求主你也保守我们每一个 Maka 人。 dalam situasi sulit seperti sekarang ini, 好像在这段比较困难的时候， kami memohon berkat-Mu Tuhan. 我们求主你的祝福。 Terima kasih ya Tuhan. 主，谢谢你， Demi Kristus Yesus Tuhan kami. 奉主耶稣基督我们的神， Gembala kami yang baik. 我们拿良善的牧子， Kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan yang baru saja kita dengar boleh menjadi kekuatan kita dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita mau responi bersama firman Tuhan yang kita dengar lewat satu pujian yang menyatakan, Tuhan yang memeliharakan burung pasti juga akan memelihara hidup saudara dan saya. Mengapa keluh kesah? Mengapa kecewa? Mengapa hati susah dan gundah gulana? Yesuslah sobat setia yang memberkatiku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia pelihara
Mohonlah kepadanya. Mengapa kita tak bernyanyi dan berharap kepada Kristus? Bila datang cobaan, mohonlah padanya. Mengapa tak bernyanyi, berharap padanya? Haruslah kau menunggu, ya pasti menolong. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini mari kita bersama-sama berdoa untuk wabah atau pandemi virus COVID-19 yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Kita mau berdoa bersama-sama, kita memohon belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, agar wabah ini bisa segera teratasi. Dan juga kita mau berdoa supaya seluruh anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, diberikan hikmat bijaksana dan juga penghiburan daripada Allah Roh Kudus, agar boleh melalui wabah ini juga dengan baik, dengan bijak, dan terus mengalami kekuatan daripada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami sekali lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengakui kedaulatan-Mu, kami mengakui kebesaran-Mu, kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang menciptakan segenap semesta ini. Dan Engkaulah Allah yang juga sanggup untuk boleh memulihkan bumi kami yang pada saat ini mengalami pergumulan yang begitu berat karena pandemi COVID-19 yang terjadi. Tuhan, pada saat ini kami berdoa bersama-sama, kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami memohon kebaikan-Mu, campur tangan-Mu, agar pandemi ini boleh dapat terselesaikan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau boleh berkenan untuk memakai lembaga-lembaga internasional yang ada dan juga berbagai negara yang mengambil bagian proaktif di dalam penanganan wabah ini. Tuhan, kami berdoa kiranya semuanya boleh Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk boleh memulihkan bumi kami dari pandemi COVID-19 yang terjadi ini. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau berkehendak, tiada yang mustahil bagimu. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh gereja Tuhan. Dan juga seluruh anak-anak Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kami berdoa kiranya hikmat Tuhan turun atas setiap kami. Agar kami juga boleh memberikan kontribusi yang positif. Memiliki kepekaan untuk turut berbagian di dalam pengentasan atau penanganan daripada pandemi yang terjadi pada saat ini. Tuhan, kami juga sekali lagi berdoa, kalau misalnya ada di antara kami semua yang khawatir dan begitu takut dan cemas, kami memohon kiranya Allah Roh Kudus yang tinggal diam dalam diri kami, yang kiranya boleh memberikan penghiburan, memberikan iman, memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh melalui situasi yang sulit ini hanya dengan kekuatan daripada Tuhan
dan dengan iman yang dianugerahkan oleh-Mu kepada kami semua. Inilah doa kami ya Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada kami, orang yang berdosa ini. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berserah dan kami berdoa. Amin. Baik, jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, yang pada saat ini saya percaya ada di rumah masing-masing. Ada beberapa warta jemaat yang hendak saya sampaikan pada saat ini. Pertama-tama Bapak Ibu Saudara sekalian, terkait dengan pandemi virus COVID-19 yang terjadi, kita sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita sebagai gereja Tuhan, tentu kita juga dipanggil untuk memiliki kepekaan dan juga tanggung jawab sosial di dalam memenuhi himbauan daripada pemerintah Republik Indonesia terkait social distancing. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengumumkan bahwa ibadah kebaktian minggu pada tanggal 22 Maret 2020 dan juga 29 Maret 2020 akan kita ikuti bersama, tetapi di rumah masing-masing. Bukan berarti ibadah ini ditiadakan, tetapi ibadah tetap diadakan. Dan Bapak Ibu jemaat sekalian yang ada di rumah boleh tetap beribadah di rumah masing-masing. Tentu dengan spirit dan tindakan penyembahan yang tepat, yang sesuai, yang nanti akan juga dibagikan kepada jemaat-jemaat sekalian tentang bagaimana kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip petunjuk praktis tentang bagaimana seharusnya kita bersama-sama menyembah Tuhan kita, sekalipun di dalam konteks rumah kita masing-masing. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian juga diingatkan bahwa selain kebaktian umum, ibadah raya kedua terbesar kita yaitu kebaktian doa Selasa malam, juga ditiadakan di dalam konteks kita berkumpul bersama di gereja, tetapi kita juga akan tetap beribadah dalam konteks live streaming. Kita akan mencoba untuk memberikan pelayanan kepada kita semua yang mau mengikuti kebaktian doa Selasa malam, tetap pada jam 7, doa Selasa malam 24 Maret 2020, dan doa Selasa malam 31 Maret 2020 di rumah masing-masing, dan kami para pelayan ibadah akan tetap melayani Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga akan bisa mengikuti ini melalui live streaming yang ada dengan link yang nanti akan diberikan kepada jemaat GKI Palembang yang ada di rumah masing-masing. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tentu kita juga tidak lupa untuk boleh terus menyatakan syukur kita kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Saudara, kita sebagai tubuh Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga terus boleh kiranya mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu sekalipun tidak bisa datang ke gereja, mengikuti ibadah konvensional, Bapak Ibu boleh tetap memberikan persembahan melalui transfer ya ke rekening Gereja Kristus Yesus ya, yaitu Bank BCA atas nama Gereja Kristus Yesus dengan nomor rekening yang tertera di layar Anda ya. Kalau saya bacakan 001 722 5018 atas nama Gereja Kristus Yesus. Dan saya percaya partisipasi kita semua di dalam pengentasan wabah ini juga akan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat kita. Dan juga partisipasi kita di dalam memberikan persembahan juga akan terus mendukung pelayanan daripada gereja kita. Kiranya hanya Kristus Tuhan kita yang dimuliakan. Dan mari pada saat ini Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, dengarkanlah ayat pengutusan yang kiranya menguatkan kita di dalam kondisi yang tidak mudah pada saat ini. Roma pasal 8 ayat ke-38 sampai 39 tertulis demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Doksologi,
Dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Chandra Gunawan. Ku puji Allah Bapa Putra, puji Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, Tuhan berkati kita sekalian.